Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 5 yang soleh-solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kembali lagi kita berjumpa bersama Bu Guru dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ya, sebelum Guru memulai pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Ya, silahkan ketua kelasnya Pak Mas Jalil memimpin doa ya Mas. Siap Mas Jalil? Ya Bu. Ya, kita berdoa, sikap berdoa ya, semuanya siap. Silakan dimulai Pak Mas Jalil. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma beri salam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Semoga dengan kita membaca doa pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Ya, anak-anakku semua. Oh ya, maaf Bu Guru belum mengabsen kehadiran ya. Iya, Bu Guru absen dulu. Absen yang pertama Ahmad Abdul Jalil. Ada. Ada ya. Yang kedua Dwi Aryani. Mana Mbak Dwi? Belakang Bu. Oh, ke belakang ya. Yang ketiga Dwi Lestari. Ke belakang juga Bu. Ke belakang lagi ya. Yang keempat Dwi Masihat. Hadir. Lanjut dari ya. Yang kelima Edi Sasminto. Hadir Bu. Hadir. Mbak Etik Pratiwi. Hadiro. Ya, Mas Priyo Setiawan. Hadir Bu. Ya, Mbak Siti Toifa. Hadiro Bu Guru. Iya, oh iya tadi Bu Guru lupa Mbak Duro Rusania. Lupa hadir Bu. Hadir. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Sehat ya. Alhamdulillah. Hari ini nanti kita akan belajar tentang bab 3 yaitu Aku Anak Soleh. Subbabnya yaitu tentang indahnya saling menghormati. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, Guru pengen kalian belajar tepuk. Ya, ini tepuk ini untuk kesiapan kalian. Apakah kalian siap belajar hari ini? Ya, Iya. kalian bisa lihat di layar ya. Tepuk 1. Kalian bilang aku. Tepuk 2. Prok 2 kali siap. Tepuk 3. Prok 3 kali belajar. Nah, terus tepuk 1, 2, 3. Siap belajar. Ya, tepuk Aku. Siap 3 belajar. 1, 2, 3. Aku siap belajar. Iya, oke baiklah. Kalau kalian sudah siap belajar, akan memulai kegiatan pembelajaran hari ini. Pada kegiatan pembelajaran hari ini, Guru akan menyampaikan tujuan pembelajarannya, yakni yang pertama adalah meyakini makna hidup indahnya saling menghargai. Yang kedua, membiasakan perilaku terpuji.
ya, yaitu implementasi dari hidup saling menghargai. Suara saya. Yang ketiga, menjelaskan makna hidup indahnya saling menghargai. Selain tujuan dari kegiatan pembelajaran hari ini, karakteristik dari profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memahami ajaran agama dan kepercayaannya. Yang kedua, berkebinekaan global, dan yang ketiga, saling menghargai. Ya, oke, Bu Guru lanjutkan. Kita akan membahas materi indahnya saling menghargai. Ya, setelah pembelajaran lalu kita telah membahas tentang materi Asmaul Husna, betul ya? Ya, sekarang minggu ini kita sudah memasuki bab yang ketiga dengan subtema indahnya saling menghargai. Coba siapa yang tahu artinya menghargai itu apa ya? Sebelum Bu Guru jelaskan. Siapa yang tahu artinya menghargai itu apa ya? Menghormati, Bu. Menghormati. Ya, coba Jalil. Mas Jalil, apa sih menghargai itu, Mas Jalil, menurut kamu? Menghormati. Menghormati, ya semuanya, ya betul ya. Jadi perilaku menghargai, ya perilaku menghargai adalah sikap saling menghormati dan menganggap orang lain itu penting dalam kehidupan kita. Ya, manusia itu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu membutuhkan orang lain ya. Itu tidak. Ya, Mbak Lestari, kamu bisa hidup sendiri apa tidak? Tidak bisa, Bu Guru, takut. Iya, takut ya. Pasti selalu membutuhkan orang lain ya. Iya, manusia itu tercipta dengan berbagai keragaman. Ya, jadi untuk itulah kita diharapkan mampu menjalin hubungan baik kepada setiap manusia, setiap sesama ya. Hubungan baik itu yang disebut dengan hablum minan nas ya. Hubungan baik dengan sesama disebut apa? Hablum minan nas. Ya, sedangkan hubungan baik kita kepada Sang Pencipta itu disebut dengan hablum minallah ya. Nah, inilah mengapa pentingnya kita harus hidup saling menghargai, karena kita membutuhkan orang lain. Kita harus memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, dengan siapapun ya. Ya, selanjutnya Bu Guru punya gambar ya. Di situ ada gambar apa ya kira-kira ya? Gambar yang pertama? Gambar yang pertama Menari, itu ada orang yang menari. Pakai baju adat, Bu. Oh iya, Pakai gambar baju gatot kaca. gambar yang Bermain kedua, bersama. bermain bersama. Iya, betul sekali. Negara Indonesia ini negara yang beraneka ragam. Kita tahu ya, dari Sabang sampai Merauke terdapat banyak sekali keragaman suku dan budaya ya. Ada suku Batak, ada suku apa lagi? Jawa. Suku Jawa. Iya. Begitu juga kebudayaannya berbeda-beda ya. Iya. Untuk itulah kita harus menjaga sikap untuk selalu saling menghargai ya. Di sini Bu Guru punya tampilan ya, yaitu ayat tentang keragaman. Bisa terlihat jelas ayatnya ya? Ya, ayat dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ya, kita baca bersama-sama ya. Tentunya kalian ngaji kan di rumah sudah bisa membaca Al-Quran semua? Iya, sudah? Tapi kurang Kita lanjut. yang ngajari Pak Jali ya. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna min dzakarin wa unsa. Terus
waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Iya. Inna akramakum indallahi atqakum. Allahi asqakum. Innallaha alimun khabir. Ya. Terima kasih kalian semua, hebat ya, bacaan Al-Qur'annya sudah lancar semua. Ya, ayat di atas ini menunjukkan tentang keragaman ciptaan Allah ya. Di antaranya Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan, menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk saling mengenal ya. Nah, dari ayat ini ya banyak sekali perbedaan di antara kita. Namun dengan adanya perbedaan, apakah kita harus bermusuhan? Tidak, Bu. Tidak boleh ya. Kita tidak boleh saling bermusuhan, apalagi perpecahan ya. Kalian dengar berita yang sekarang ya, Israel dan Palestina sedang perang. Iya, kita tidak boleh mencontoh mereka ya. Harusnya kita saling menghargai ya. Ya, terus materi yang selanjutnya yaitu tentang menghargai keyakinan orang lain. Ya, menghargai keyakinan orang lain. Keyakinan siapa ya? Kalian tahu nggak keyakinan itu apa? Apa? Mbak Sani? Kepercayaan ya, Bu. Kepercayaan, betul sekali. Agama ya, keyakinan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Di Indonesia sendiri banyak agama ya. Ada berapa agama yang dianut di Indonesia? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, ada Islam, terus Kristen. Apalagi? Apalagi Mas Edi? Yuk, Mas Edi jangan mainan sendiri. Apalagi? Katolik. Buddha, terus Hindu. Iya, Konghucu, betul sekali. Lah, dari berbagai keyakinan kepercayaan yang ada, bukan berarti kita harus berpecah belah ya. Oh, saya milih orang Islam aja, milih orang Kristen aja, enggak seperti itu ya. Kita harus tetap saling menghargai keyakinan mereka, menghormati agama mereka ya. Di situ juga Bu Guru ada ayat ini ya, ada ayat Quran surat Al-An'am yang artinya jangan kamu memaki sembahan mereka. Jadi kita tidak boleh saling mencela atau mereka. Lah mereka loh menyembah apa sih ya? Jangan, tidak boleh. No, nggak boleh ya. Ya. Terus ini, jadi kita harus saling menghormati. Apapun mereka agamanya, kita harus tetap berbuat baik, menghargai mereka, dan saling menyayangi ya. Yang selanjutnya dari materi yang telah Bu Guru sampaikan, sekarang Bu Guru mau menyampaikan dari manfaat saling menghargai. Yang pertama adalah meminimalisir terjadinya perpecahan. Ya, perpecahan, permusuhan. Dengan kita saling menghargai, tentunya kita hidup menjadi rukun ya, menjadi damai. Terus yang kedua, menjaga keharmonisan antar sesama manusia, baik yang sama agama maupun yang berbeda agama. Yang ketiga, mempermudah urusan manusia. Dengan kita saling menghormati dan saling menghargai, urusan manusia akan dimudahkan gitu. Yang keempat, menjaga perdamaian ya, tentunya. Ya, itu tadi penjelasan dari Bu Guru. Paham apa tidak ya? Paham, Bu Guru. Paham, alhamdulillah paham. Lah, kalau kalian mungkin, penjelasannya Bu Guru banyak banget. Kita bernyanyi aja ya. Siap bernyanyi? Siap, Bu Guru. Kita bernyanyi lagu Mari Saling Menghormati dan Saling Menghargai. Ini nada lagunya Aku Punya Anjing Kecil. Ya, bernyanyi bersama ya.
Bentar. Terdengar apa tidak suaranya? Belum. Belum. Ayo, yuk kita saling menghargai dan juga menghormati bersama-sama. Dengan tidak mengecewakan yang agama lain. Saling menghormati apa yang dilakukan, saling menghargai manfaatnya untuk kerukunan. Apa manfaatnya untuk kerukunan. Ayo kita saling menghargai dan juga menghormati dengan tidak menyambut nama yang sedang beribadah apa yang menghormati dengan tidak mengganggu amal yang sedang beribadah. Bersama-sama apa yang dilakukan, saling menghormati, apa yang dilakukan, saling menghargai, manfaatnya Iya, bisa nyanyi tidak ya? Bisa ya anak-anak ya? Iya, nanti di rumah kalian bisa menyanyikan sendiri atau bisa cari di YouTube ya lagunya. Lagu ini mengajarkan kita untuk saling menghormati. Selanjutnya, setelah bernyanyi dan setelah Bu Guru ceramah, tentunya kalian mungkin bosen apa enggak? Ya sekarang Guru mau memberi tugas kelompok ya. Tugas kelompoknya dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti tugasnya adalah mengamati. Ya, tugasnya mengamati. Itu kelompok yang pertama ada Ahmad Abdul Jalil, Duratus Sania, sama Dwi Aryani. Kelompok yang kedua Dwi Lestari, Dwi Masiha, dan Edi Sasminto. Kelompok yang ketiga Etika Tiwi, Pio Setiawan, dan Siti Toifah. Ya, ini perintahnya. Silakan kalian mengamati gambar di samping, kemudian berdiskusi bersama kelompokmu, kemudian menjawab pertanyaan pada lembar jawab ya. Ya ini, silakan kalian berkelompok ya dan mengerjakan tugas. Iya. Nanti perwakilan kelompok seperti biasa maju satu-satu untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Silakan ya diamati ya. Itu ada gambar apa ya? Coba perhatikan. Terus di situ ada aktivitasku. Terus kalian menjawab pertanyaan-pertanyaannya pada lembar tugas kelompok. Yang pertama, bagaimana pendapat kalian tentang gambar di atas? Gambar di atas sih, gambar apa tadi ya? Tuh, ya. Yang kedua, apa yang kalian rasakan saat hidup rukun dengan teman? Yang ketiga, apa yang kalian lakukan agar tercipta hidup rukun? Ya, silakan bersama kelompok kalian mengamati, kemudian mengerjakan pertanyaan-pertanyaannya itu bersama kelompokmu. Sudah selesai? Ya. Sudah selesai? Iya, kalau sudah selesai, perwakilan kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 1 ya. Ya, Bu Guru. Ya, Bu.
menjawab pertanyaan nomor 2 dan kelompok 3 menjawab pertanyaan nomor 3. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan ya. Ada anggotanya Ahmad Abdul Jalil, Rotus Tania dan Dwi Aryani. Siapa yang mau maju ke depan silahkan. Mbak Pak Sani. Daniel mewakili Mbak kelompok. Sani. Oh, Mbak Sani ya. Silakan Mbak Sani maju ke depan, jangan Ya, malu-malu Bu ya. Guru, saya dari kelompok 1 akan mencoba memaparkan dari tugas yang pertama. Di situ Ya. perintahnya bagaimana pendapat kalian tentang gambar di atas. Yang sudah kami amati itu adalah ada ada beberapa orang yang kelihatannya sangat rukun, kemudian bisa bersatu di dalam satu kegiatan itu ya Bu Guru ya. Iya, betul sekali ya. Ini gambar 1, nomor 1 pertanyaannya bagaimana pendapat kalian tentang gambar di atas. Jadi silakan kalian berpendapat menurut pendapat kalian. Ya, di situ ada gambar orang memakai pakaian adat yang berasal dari berbagai daerah. Tapi mereka tetap hidup rukun, hidup saling menghargai. Ya, terus yang kedua, presentasi yang kedua dari kelompok 2. Silakan maju ke depan. Untuk kelompok 2 ada Dwi Masihai, di Sasminto ya, dan Dwi Lestari. Siapa yang mau mewakili? Yuk. Bu Dwi Lestari, Mbak Dwi. Bu Dwi Lestari. Yuk, Mbak Dwi ya, Mbak Dwi Ya, Bu silakan. Guru, yang nomor 2, apa yang kalian rasakan saat hidup rukun dengan teman? Rasanya senang Bu Guru, damai, rukun, hidupnya harmonis meskipun di situ gambarnya berasal dari suku adat yang berbeda-beda ya Bu Guru. Jadi senang sekali, Betul sekali. menyenangkan. Menyenangkan ya. Tentunya kalau hidup rukun dengan teman itu bahagia, tidak ada permusuhan, tidak ada hubungan tidak baik, itu tidak ada ya. Kita rasa damai. Ya. Untuk yang ketiga, kelompok 3 silakan. Ada Mbak Etik, Mas Prio dan Mbak Siti. Silakan. Saya Bu. Ya, silakan Mas Prio. Ya, dari kelompok 3, apa yang akan kalian lakukan agar tercipta hidup rukun? Yang kami lakukan itu saling Saya unmute menghormati. dulu, ada suara adzan ya, unmute dulu saya. Oh iya Bu. Itu harus saling menghargai, saling menghormati. Itu Bu jawabannya Bu. Iya, betul sekali kelompok 3. Ya, apa yang kalian lakukan agar tercipta hidup rukun? Tentunya kita harus hidup dengan saling menghargai, saling menghormati. Walaupun banyak perbedaan, tapi kita tetap menjaga menjaga sikap ya. Nggak boleh. Contoh kalian di kelas ada yang kulitnya hitam, saling mengejek. Boleh nggak? Tidak boleh ya. Terus ada yang berasal dari Sunda misalnya, kalian mengejek, nggak boleh. Kita harus menjaga kerukunan dalam bergaul dengan siapapun ya. Baik itu di sekolah, di lingkungan masyarakat, ya, dengan keluarga dan dengan siapapun kita harus menjaga sikap, yaitu sikap saling menghormati dan saling menghargai ya. Apakah penjelasan dari Bu Guru tadi sudah bisa dipahami anak-anak? Sudah Bu Guru. Ya, baiklah Bu Guru simpulkan materi tadi. Jadi kesimpulannya menghargai teman itu dimanapun, ya, menerima, terbiasa dengan keadaan teman, menerima kekurangan teman, ya, janganlah mengejek, mencela. Mengejek teman itu perbuatan yang tercela ya, meskipun berbeda warna kulit, rambut, dan postur tubuh, semua itu ciptaan Allah. Maka hidup kita menjadi indah, hidup kita menjadi damai ya. Demikian yang bisa Bu Guru sampaikan untuk materi pembelajaran hari ini. Nah, ini ada tugas lagi yang kedua PR di rumah. Kalian salin ya.
Ya, Bu. Ini dikerjakan di rumah, dikerjakan, dijawab untuk minggu depan nanti kita bahas bersama-sama ya. Ya, ada pertanyaan tidak tentang materi saling menghargai untuk hari ini? Tidak. Sudah paham? Ya, Bu Guru. Alhamdulillah. Untuk merefleksinya, apakah kalian senang belajar bersama Bu Guru hari ini? Senang, Bu, diajak nyanyi. Nyanyi, ya. Terus, apakah kalian memahami materinya? Iya, Bu, Paham. sudah paham. Ya. Ya, untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan belajar tentang manusia sebagai khalifah di bumi ya. Tidak bosan-bosannya Bu Guru selalu mengingatkan kalian untuk membuka kembali pembelajaran yang telah dilaksanakan di sekolah. Kalian belajar lagi di rumah. Ya, jangan sampai kamu sudah dijelaskan di rumah, di sekolah, di rumah, biarkan aja lah, males lah, jangan ya. Tetap semangat ya. Sebentar lagi kita akan PAS ya, SAS maaf ya. Kita harus memperbaiki kualitas belajar kita. Nanti jadi nilainya bagus ya. Itu saja yang bisa Bu Guru sampaikan untuk pembelajaran PAI hari ini ya. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf ya. Akhir kata ya, sebelum Bu Guru salam, kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, akhir kata bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bu Nur Hayati. Baik, Pak Tony udah bisa ini? Anjir. Dengar tidak ya Pak ya? Gimana? Dengar? Ya, Terdengar. terdengar. Oh anjir. Mohon maaf tadi yang pertama memang harus meninggalkan dulu sebentar ya. Tidak sebentar tadi hampir 1 jam karena ada briefing yang mendadak seluruh karyawan karena kaitan dengan kegiatan besok pagi. Kalau tiba-tiba tadi saya tidak sengaja ada yang kenunul itu ternyata yang kenunul itu ini mode airplane itu sehingga suara tidak bunyi. Kalau gambar masih ya mau menyampaikan juga nggak bunyi sehingga nyari-nyarinya lama ini apa masalahnya. Ternyata teknologi itu ya membantu, tetapi ketika ada sesuatu yang kita tidak belum paham betul apa ini masalahnya, cari-cari agak lama tadi. Sehingga saya mendengarkan dari Bu Nur Hayati itu juga tidak utuh ya. Ada yang perlu saya sampaikan begini, kaitannya dengan media sekarang itu untuk tampilan PPT ya, PowerPoint itu sudah bisa bagus-bagus dengan Canva ini sangat bervariasi. Tetapi ketika kita menyampaikan tentang materi pendidikan agama Islam yang sering sudah disampaikan, Yang kelima ini ada masukan. nilai yang perlu kita sampaikan itu ternyata ada satu pengalaman begini, tampilan media menarik, gambar menarik, tetapi ada yang tidak bisa, yaitu sentuhan hati nurani siswa. Ketika hati nurani siswa itu justru akan mudah tersentuh, mudah kita pengaruhi itu dengan pendekatan dari hati ke hati. Artinya dengan berbicara, dengan ceramah ataupun dengan saling berbicara. Itu namanya hasilnya berbeda. Ketika kita menyampaikan dengan pendekatan atau kita itu dengan berbicara atau berceramah, tetapi kita dengan betul-betul punya nilai yang ikhlas, nilai yang tulus, nilai yang bisa menyentuh itu, maka bisa menggerakkan
karakter, bisa menggerakkan nilai-nilai, bisa menggerakkan kepribadian siswa. Juga tentunya ada uswah ya. Media yang kita buat itu hanyalah salah satu alat, salah satu media untuk memudahkan dalam pencapaian dari sisi kognitifnya, dari sisi pengetahuannya. Tetapi dari sisi afektif itu kadang-kadang tidak semudah yang kita bayangkan. Dari sisi menyenangkan, dari sisi mengembirakan. Tapi untuk sentuhan itu kita perlu apa namanya, kekuatan dari dalam, inner beauty-nya dari seorang pendidik, seorang guru itu yang diperlukan ya. Nah ini ada karena pernah satu saat itu ada penelitian tentang saya yang diteliti, tentang materi menggunakan berbagai model. Itu ternyata kok nggak ada pengaruhnya gitu ya, atau salah menelitinya. Tetapi ternyata yang paling berpengaruh adalah ketika seorang itu di dalam hatinya, di dalam dirinya itu memang punya sebuah power yang apa ya, yang tidak terlihat tetapi bisa mempengaruhi orang. Itu ini aja lah, sebuah pengalaman saja. Ya, sekarang untuk membuat media bisa banyak model, banyak cara dengan berbagai macam kreasi, sangat dimudahkan dengan berbagai macam aplikasi. Tapi yang penting ketika di awal silakan Bapak Ibu untuk menampilkan berinovasi, kemampuan membuka pelajaran, kemampuan menginspirasi siswa agar siswa itu ternyata dengan seorang guru itu menjadi hatinya terpaut, hatinya terikat, hatinya ada magnet daya tarik sehingga seseorang siswa itu mau mendengarkan, mau memperhatikan. Nah itu salah satu yang penting juga, sehingga keberhasilan di dalam kelas itu salah satunya memang ketika di tingkat dasar itu guru lebih banyak berperan ya, walaupun dengan berbagai strategi dan metode yang sudah disampaikan Bapak Ibu tadi. Saya kira ini Pak Mogem saya belum bisa berbicara banyak tadi karena saya terputus tidak utuh nanti mengomentarinya. Bisa kembalikan Pak Mogem, monggo. Baik, terima kasih Pak Tony ya. Saya sepakat tadi yang disampaikan bahwa sehebat apapun teknologi, media itu hanyalah alat. Sangat tergantung kepada penggunanya. Jadi man behind the gun, tergantung pada orang yang ada di balik teknologi itu sendiri. Karena itu artificial intelligence itu bisa digunakan di banyak perguruan tinggi, di banyak disiplin keilmuan, tetapi untuk pendidikan itu hanyalah membantu. Karena jelas yang paling penting adalah bagaimana orientasi pendidikan yang bukan teaching tapi yang touching, bukan yang mengajar tapi yang menyentuh. Nah, kalau yang menyentuh berarti memang tidak bisa teknologi sehebat apapun. Itu juga menjadi pertanyaan sekarang. Ketika kemarin Elon Musk menyuntikkan, menanam chip di monyet itu bisa diajak untuk main game. Ya. Jadi dia sudah berpikirnya udah lebih tinggi dengan game yang lebih kompleks. Ya. Itu bisa. Sebentar lagi Elon Musk akan menanamkan, dan ini dia sedang mencari volunteer siapa yang akan mau dijadikan sebagai uji coba. Jadi manusia akan ditanam chip. Apa yang terjadi? Kalau satu chip itu dimasukkan di otak kita atau di tubuh kita ini, itu bisa menampung jutaan informasi. Kalau di situ ditanam misalnya berbagai buku, literatur, kitab-kitab tafsir, ya, bahkan Al-Quran, maka dia diminta untuk menyebutkan surat berapapun pasti bisa. Ya.
Tapi yang nggak bisa adalah dia nggak akan bisa menghayati isinya sampai ke hati. Nah, itu bedanya. Nah, karena itu kemajuan sehebat apapun dia tidak akan sampai menyentuh hati. Nah, disinilah pendidikan itu penting. Karena itu jangan sampai juga dalam konteks belakangan ada tahfidz, itu kalau berhenti di levelnya kepala saja, maka tidak akan masuk ke hati. Ya, saya kira kita belajar dari Ibnu Muljam, ya, pembunuh Ali bin Abi Thalib itu adalah seorang penghafal Quran juga. Saya kira jangan sampai dengan kemajuan teknologi itu kita terjebak pada hal yang sifatnya wahnya, tapi wahnya itu bukan. Nah, karena itu kita harus bisa mengembalikan spirit pendidikan yang lebih membiasakan karakter, membiasakan akhlak, dan itu memang di soal hati. Guru memang di sini sangat penting. Nah, garis bawahi tadi yang disampaikan Bu Nur Hayati, saya kira ini dari awal kelihatan ya, menghubungkan dengan nilai Pancasila dan RA itu lebih kelihatan. Saya kira hal seperti ini Bapak Ibu bisa buat dari awal ya, materi apapun itu sebenarnya bukan masalah kontennya, tapi prosesnya. Terus kalau di sebelumnya ada ASAT KI1, KI2 ya, kalau sekarang ya karakter itu sendiri, ya itulah yang harus muncul dari awal. Sehingga itu nanti ini dibiasakan melalui apa gitu. Saya kira ruh dari Gurmer itu di situ ya. Termasuk juga adanya banyak proyek, itu bukan masalah proyeknya yang penting, tapi di balik proyek itu membiasakan nilai apa, itu yang jauh lebih penting. Kemudian tadi ada ya penggalian terhadap ya tentang keragaman, penghargaan itu saya kira tadi udah lumayan udah variatif, tapi lagi-lagi di awal saya sampaikan menggali langsung ke pengalaman peserta tentang pengalaman menghargai. Pengalaman apa yang misalnya punya teman lintas iman, punya itu menurut saya akan lebih otentik, lebih bagus ya, karena daripada membicarakan sesuatu yang bersifat ide, gagasan atau wacana. Itu udah bagus, tapi bahasa sekarang itu live in, bahasa sekarang itu untuk bisa melakukan banyak perjumpaan yang berbeda. Bukan hanya antar agama, tapi juga internal agama. Itu karena kekeliruan munculnya berbagai problem, ketegangan itu karena minimnya perjumpaan dengan tradisi yang berbeda. Akhirnya kurang memahami karena melihat yang di luar dirinya dengan pengalaman, dengan tradisinya sendiri, dengan mindsetnya sendiri, sehingga akan muncul benturan. Nah, saya kira itu juga harus diperkaya lagi. Tadi ada variasi nyanyi tentang itu menurut saya bagus. Dan tentang tepuk tadi Bu ya, kalau bisa tepuknya juga dikaitkan dengan yang dibiasakan tentang menghargai atau keragaman ya. Saya kira akan sekali jalan kita membuat banyak ice breaking, baik berupa tepuk, nyanyi, yel-yel apapun, tapi yang relevan dengan langsung dengan karakter atau konten yang sedang kita sampaikan. Nah, itu akan bagus sekali. Oke, saya kira itu beberapa catatan. Terus waktu tadi juga perlu ini Bu ya, kelebihan ya, lebih dari 5 menit atau lebih dari hampir 30 menit. Saya kira nanti perlu dibuat lebih memperkirakan diri lah. Kalau ini kira-kira seperti apa, berapa lama. Memang kalau sudah on the stage ya, itu kadang itu lupa ya, kadang itu untuk ini udah berapa, tapi memang harus ada reminder, harus ada pengingat waktu, mungkin ada jam di depan atau seperti apa gitu. Oke, saya kira itu catatan saya, beberapa poin ini bisa menjadi masukan dan juga persiapan perbaikan untuk yang maju besok ya. Saya kira itu Pak Tony dan teman-teman semuanya. Untuk besok itu jam berapa ya kira-kira ya? Saya lihat dulu karena saya ada ngajar juga. Jadi saya lihat dulu. Mudah-mudahan kalau misalnya ngajarnya sebentar saja.